Jadi menurut dia nggak baik di situ. Sampai di pos 5 si C sadar dan bilang kalau dia lihat Alfi yang hilangnya dan viral di arah shelter pos 3. Memang selama berjalan si C ini sering muntah-muntah, menggigil tapi keringatan nggak jelas pokoknya. Jumpa lagi dengan kami di obrolan horor. Di sini kita akan mengangkat suatu cerita dari Twitter dari salah satu akun yang mempostingnya, yaitu ya kan, dari usernya @arcvnx, ya kan. Dia juga minta IG-nya diangkat, di tag, yaitu IG-nya yaitu Ega Arjuna. Ega Arjuna. Oh, Ega Arjuna. Dia sebenarnya bukan ceritanya dia sendiri, tapi dia ceritanya temannya yang pernah melakukan suatu perjalanan ke Gunung Lawu. Aku di sendiri belum baca dengan sampai selesai ceritanya, tapi kelihatannya menarik. Soalnya posisi Gunung Lawu sendiri ini punya mistis yang kuat, ya kan, dari dulu, dari zamannya Brawijaya, terus yang dikejar sama kerajaan Cepu itu. Nah, di situ mulai mengalami suatu peperangan di daerah bulak peperangan di daerah pos 5 Candi Via Candi Ceto. Itu sabananya luas bagus, tapi di situ punya suatu sejarah peperangan di situ. Jadi kalau suatu malam kalau kalian beruntung, ya kan, kalau kalian beruntung itu akan mendengarkan suatu suara perang di situ. Suara gamelan. Gamelan. Oh, kalau gamelan sendiri nanti. Oke. Aku juga pernah mengalami suatu cerita gamelan itu. Nah, di sini juga teman dari Ega, ya kan, dia mendapat suara gamelan itu sendiri. Kita mulai ceritanya. Dan ini kebetulan namanya disensor, jadi kita ganti C aja ya. Jadi si C ini ikut open trip Jakarta berdua sama kawannya namanya B. Itu cowok ya. Sebelum berangkat emang ada tanda-tanda buruk dan keluarganya itu mimpiin Gunung Lawu. Di dalam mimpi bapaknya si C ini disuruh mendoakan atau kenduri si C sebelum berangkat. Tapi karena bapaknya si C ini orangnya super sibuk banget, jadi ya gak diapa-apain, terus pikir bapaknya itu cuma bunga tidur saja. Tapi anehnya mimpi ini 3 hari berturut-turut dan si C juga sama dimimpiin juga, tapi gak aneh gitu. Ya kalau itu mungkin sebuah peringatan ya. Jadi si C ini adalah cewek ya. C itu cewek, yang B itu cowok. Tanggal 30 April 2019 si C berangkat ke Jakarta, tapi banyak hal apes yang dialami, mulai dari KTP yang ketinggalan sampai kereta yang dinaiki itu rasanya lambat banget. Akhirnya sampai stasiun Jakarta mereka ketinggalan rombongan kereta. Mereka menuju ke Solo udah berangkat. Kereta yang menuju ke Solo udah berangkat, jadinya dia ketinggalan kereta tersebut. Sampai mereka berpikir mau pindah ke Gunung Salak atau Cikuray aja yang dekat. Tapi tiba-tiba mereka ditelepon sama ketua open tripnya. Katanya ada orang Bogor yang ketinggalan juga. Sebut saja D, ada B, ada C, ada B, ada C, ada B, ada D. Nah, yang C itu cewek, yang B itu cowok, yang D ini orang Bogor yang ketinggalan open trip itu cowok juga. Dan akhirnya ketemulah mereka yang senasib sama-sama ketinggalan kereta. Akhirnya mereka cari terminal yang bisa
yang buka karena malam juga. Habis keliling pakai KRL, mereka pun capek bersepakat cari makan dulu. Udah, mereka cari kereta, cari kendaraan bis yang menuju ke Solo, mulai dari terminal Cakung yang katanya 24 jam. Akhirnya mereka di tempat makan itu dia dikasih tahu untuk ke terminal Cakung yang katanya buka 24 jam. Akhirnya mereka ke sana. Abang-abang ini baru turun dari Gunung Gede. Yang menyampaikan suatu info itu adalah abang-abang yang turun dari Gunung Gede. Di Cakung ternyata masih ada bus jurusan Solo walaupun berangkat jam 11 malam. Mau nggak mau mereka setuju. Tanggal 4 April 2019 jam 15.00 mereka tiba di BC Cemoro Sewu Base Camp Cemoro Sewu. Mereka berpikir ada salah satu panitia open trip yang menunggu. Ternyata nggak ada. Mana baru pertama kali mereka ke Lawu. Semuanya 3 orang itu baru pertama kali. Jelas nggak ada yang tahu jalan. Tapi akhirnya mereka ketemu pendaki Solo, namanya Kang R. Jadilah mereka berempat. Singkat cerita, mereka naik jam 5 sore dengan cuaca yang cerah bagus. Di tengah perjalanan, si C ini lihat pohon yang tumbuh di atas batu. Emang banyak. Kalau di daerah Cemoro Sewu, dengan jalur Cemoro Sewu itu untuk mau ke puncak itu banyak ada pohon yang tumbuh di atas batu juga. Itu setelah kebakaran juga ada salah satu pohon yang gede itu pas tikungan. Posisi habis kebakaran itu 1 bulan setelah kebakaran aku naik turun sendiri posisinya. Aku ngejar ada satu hal keperluan. Aku turun sendiri. Pertamanya naik lewat Cemoro Kandang. Bertuju turunnya sendiri. Nah, pas ada di tikungan kaget. Di situ ada power assist. Jadi aku bakal spontan lah. Jadi aku istighfar, astagfirullah. Dan nanti langsung kaget. Nah, emang di situ ada yang mirip, tapi nggak falak beneran ada. Tapi anehnya lihat si C cuman duduk di posisi maghrib mereka foto-foto situ. Nah, ini sudah C. Di tengah perjalanan si C ini lihat pohon yang tumbuh di atas batu. Disitulah si C pengen banget foto. Lalu iseng bilang ke B, pengen difotoin di atas. Itu mereka foto-foto. Ini yang salah ini. Karena mitosnya itu batu itu tidak boleh dijukir. Karena mitos yang beredar itu Alfi tahu kan yang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan. Nah itu kan katanya tuh belum dia. Aku gak ngerti nih ceritanya gue ngomong. Nah dari Twitter. The next. Oh ya, itu posisinya maghrib. Mereka foto-foto tanpa permisi, ya kan? Mereka juga istirahat di batu itu sekitar 15-an menit. Tiba-tiba kabut tebal banget dan turun hujan gede. Padahal cuaca sore tadi cerah banget. Itulah kejanggalan mulai terjadi. Ini sering melihat ada banyak orang yang duduk di pinggir trek dengan memakai baju kuning zaman dulu. Nah, hari ini mulai ada suatu kejanggalan. Mereka senyum dan dibalas dengan senyum juga ya sama si C. Dan banyak juga yang bertapa di atas batu gede. Itu penglihatannya si C. Tapi anehnya yang lihat itu cuma si C doang. Yang teman-temannya itu nggak ngeliat. Nah, pas si C mau nanya, tiba-tiba ada orang tua bisikin dia, dan dia tuh nggak kelihatan sama sekali. Mungkin itu Maples ya. Nah, emang Maples. Orang tua itu kira-kira bilang gini, jangan bilang sama siapa-siapa kalau kamu lihat tadi. Teman-temanmu nggak ada yang bisa lihat sama sekali. Yang bisa dia kaget dengan hal yang tersebut, dengan posisi dia orang tua itu nggak kelihatan. Apalagi nggak ada wujudnya, tapi dia berbisik, suaranya kedengaran. Next ya, si C mencoba rileks karena nggak mau bikin
teman-temannya khawatir dan pendaki yang lain. Akhirnya mereka sampai di pos 2 dan mereka berhenti di warung untuk makan dan sholat sambil nunggu. Dan si C ini pengen pipis mendadak pipis. Dia izin sama anak-anak teman-temannya itu, dia ke belakang warung dan ibu warungnya nyamperin terus bilang pakai bahasa Jawa, jogo awakmu iki udan yang gak baik, yang gak apik. Isi yang cewek ini bingung. Dan singkat cerita, mereka lanjut karena udah malam jam 8 posisinya itu. Pas mereka berangkat, ibu-ibu warung tadi ngeliat si C dengan tatapan yang nggak biasa orang lihat, kayak akan terjadi suatu itulah. 1 jam berlalu belum juga kelihatan pos 3. Tiba-tiba ada anak kecil minta gendong si C. Dong. Emang kalau masih perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu memang panjang. Terus ada orang tua yang bisikin lagi kira-kira gini, gendong aja sampai dia turun sendiri, ini salahmu juga. Ya bener aja, salah si C. Tadi ternyata duduk batu gede yang ditumbuhin pohon. Tadi ternyata ada anak kecil yang nggak sengaja dia dudukin sama si C dan nggak minta maaf. Ya bukan penunggunya sih, mungkin lagi anak yang mungkin kita nggak melihat, tapi mereka ngikutin. Next ya. Karena saking takutnya, ini si C nggak tahu mau ngapain lagi dan pengen cerita ke anak-anak yang lain itu temennya. Dan mitosnya tuh kalau kita mengalami hal keganjalan di gunung, kalau ada suatu hal kayak gitu nggak usah cerita ke teman-teman, ya kan? Dipendam aja sendiri. Itu suatu keganjalan. Kalau kita nanti cerita, takutnya kan teman-temannya tak juga berpikiran negatif, ya kan? Nah, kalau di gunung nggak boleh cerita aneh-aneh kecuali di bawah. Dia pun berusaha nggak cerita. Sampai si C ini keadaannya bener-bener lemah, mual, pusing, punggungnya sakit, capek memuncak. Nggak tahu kenapa si C ini akhirnya bilang ke anak-anak kalau dia gendong anak kecil di punggungnya. Mereka semua pun cemas dan takut. Apalagi si B ini yang sering muncak bareng si C. Dia paham juga gimana si C. Karirnya si C dibawain si B dan akhirnya anak kecilnya menghilang. Nah, sampai di sini cerita yang dibawakan oleh Ega ini suasananya terbawa. Jadi mulai dari apapun yang dialami oleh si C temennya itu kita rasakan juga. Apalagi teman-teman yang mungkin sering naik gunung juga mesti mengalami hal-hal yang seperti itu, merasakannya. Seperti suara keaneh-aneh ya. Singkat cerita, mereka sampai di pos 3 dan si C ini kesurupan sekitar 20 menit terus sembuh. Lalu mereka lanjut jalan. Nah, anehnya si C ini masih kesurupan. Anak-anak nggak sadar itu kalau si C masih kesurupan. Nah, tadinya kan mau camp di pos 3 atau pos 4 karena si C ini tanya ngawur dan si B kan, jadi menurut dia masih C baik di situ. Jadi menurut dia di pos 5 baik di situ. Sampai di pos 5 si C sadar dan bilang kalau dia lihat Alfi yang hilangnya dan viral di arah shelter pos 3. Memang selama berjalan si C ini sering muntah-muntah, menggigil tapi keringatan, nggak jelas pokoknya. Ceritanya bersambung sama berhubungan dengan si Alfi yang akhir tahun 2018 itu hilang. Sampai sekarang juga belum sampai kan. Nggak tahu itu kemana. Katanya itu ada yang bilang di kerajaan lah, terus dibawa ke lebih kerajaan. Tapi anehnya sampai sekarang kenapa kok jasadnya belum ditemukan? Next. Oke. Lalu si C ini istirahat dan pingsan di jam 1 malam. Jam 3 si C kumat lagi dan teriak-teriak nggak jelas.
nangis. Oh iya, cabut BTW di ketawa. sana Sana mereka berenam karena tambahan ada pendaki lain, dan selama si C kesurupan ada pendaki lain yang ikut kesurupan juga. Akhirnya ada yang bilang suruh panggil orang yang ada di warung seberang. Bapak itu bilang keluar sana daripada yang biasa panggilkan Eyang daripada. Dan si C pun sadar, tapi nggak lama dia kesurupan lagi terus menerus. Akhirnya anak-anak ke atas sama bapak. Ini warung mana kurang tahu. Saya di warung yang di dekat puncak itu kalau ada agak masuk lagi sebelum puncak itu ada warung Bokyem yang terkenal. Sangat terkenal sekali warung Bokyem. Di pos 5 juga ada warung, tapi jarang-jarang bukanya. Tapi yang sekarang yang pasti itu Bokyem sama di Sendang Derajat. Pahit, Cok. Dengan membawa sesajen gitu, mereka ke atas nyamperin Eyang dan akhirnya sadar. Dan si bapak bilang kalau si C ini harus selalu diajak ngobrol biar nggak kosong. Nah, itu pasti, soalnya pikiran kosong mudah banget untuk dirasuki sama Si C tanya ke B, ini pos berapa? Pos 5 kata si B. Dan si C shock banget nggak sadar. Tahu-tahu udah di pos 5. Mereka akhirnya sholat bareng dan siap-siap summit ke puncak. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu SAP itu apa, boleh dijelaskan? Males. Anjing. Summit itu ya kita mengejar sunrise, kita menikmati sunrise di atas puncak. Karena mereka summit dan biasa-biasa saja. Dan si C ini pengen pipis dan dia pipis di dekat kayak kolam gitu. Dan di situ ada makam. Dia menjauh dari situ dan pipis. Betapa kagetnya si C, ternyata dia head keluar darah banyak banget dan bukan jadwalnya. Ya ada suatu hal yang ganjal lah. Dan kalau head besar biasanya ada tanda-tanda dulu. Singkat cerita mereka sampai summit jam 9 pagi. Jam berapa? 9. 9. 1 jam mereka di puncak dan panitia open trip nyuruh makan ke Bokyem. Mereka pun turun ke tempat Bokyem. Jam 1 siang mereka kumpul semua dan mulai berdoa dan jalan lewat Candi Cetho. Naik lewat Cemoro Sewu, turun lewat Candi Cetho. Candi Cetho itu baru dibuka ya, Pak? Udah lama sih sebenarnya, sekitar tahun 2015-2016an ini udah dibuka. Udah banyak yang lewat situ. Babat Talas lah istilahnya, di Jawa Babat Talas. Tapi mungkin 2004. 2004. Terus tanggal Desember 2016an itu mulai resmi dibuka. Jadi ada registrasinya. Dan perjalanan turun itu aman, walaupun punggung si C ini kayak ada yang nempel. Dan sempat juga si C ini dengar suara gamelan di pasar hantu. Pasar hantu itu pasar setan, itu di pos berapa? Bukan di pos sih, sebenarnya di bawahnya Hargo Dumilah. Hargo. Kan kalau puncaknya Gunung Lawu itu ada 3, Hargo Dalem, Hargo Dumilah, sama satu puncak. Di puncaknya di dekat, pokoknya jalur via Cetho, pokoknya di situ. Kurang paham namanya kurang paham. Di situ di bawahnya Hargo Dalem, pokoknya Bokyem, sampingnya ada Hargo Dalem, turun dikit kiri itu udah Pasar Dieng, pasar hantu itu, pasar setan. Dan karena itu di pasar hantu mistisnya gini, kalau kita tuh nggak dengar apa-apa sebenarnya, tapi kalau kita telinga kita tuh dikasih ke bawah atau ke batu gitu, kononnya bisa dengar itu kayak percakapan orang kayak nawar-nawar di pasar gitu. Terus ini ada lagi gak ngrungokne, tapi nek seumpama ada yang ngrungokne hal sing mungkin kayak nek tawar-nawar, Mas mbak sopo, Mas beli apa, Mas pengen apa, Mas pengen apa, itu kita tuh kayak buang koin, buang uang pokoknya di situ. Terus kita metik daunnya, ya Pak, istilahnya kita jual beli lah. Jadi ada yang ditinggal, ada yang kita bawa. Next ya. Terus jam 6 sore itu mereka sampai ke base camp Cetho. Dan mereka pun membersihkan diri seperti mandi, raup, dan sebagainya.
Dan kagetnya pas si C ini mandi ada yang itu waktu itu darah yang haid tadi nggak ada yang keluar sama sekali, itu super aneh juga. Dan mereka pun bercerita, si B juga dibilangin sama si anak base camp kalau nggak boleh camp di pos 3 kalau sepi. Apapun kondisinya hujan itu tetap lanjut. Dan si C ini awal mula nggak sadar kalau sepanjang trek dia lihat orang pakai baju kuno itu banyak yang manggil, tapi si C kalau itu sesat dan dicueki. Dan sampai trek antara pos 2, 3, 4 si C ini ketemu cewek cakep pakai gaun putih senyum ke si C. Dan si C ini malah senyum balik ke yang cewek cakep yang tadi. Hasil yang cewek cakep itu ngikutin si C. Dan untungnya ada orang tua yang selalu bisikin si C, padahal nggak tahu siapa, dan si cewek cakep ini ngikutin si C. Dan dibawa ke sebuah rumah besar kayak istana kayak gitu, ya kan? Yang isinya banyak pendaki-pendaki lawas. Terlihat dari pakaiannya, banyak yang minta tolong dan banyak yang hanya tersenyum. Cewek cakep itu bilang, kamu ikut mereka. Tanpa sadar si C ini bilang, iya mau. Ini suatu merinding soal lagi merinding ya. Mungkin orang-orang pendaki lawas ini mungkin dia adalah salah satu orang yang hilang di situ. Jasadnya ketemu tapi arwahnya enggak. Mungkin jasadnya yang itu ketemu sama orang-orang yang arwahnya ditinggal di istana tersebut, ya kan? Terus cewek cakep itu pergi bentar dan balik lagi bawa Alfi. Betapa kagetnya si C dan gua anjir yang dengerin ceritanya. Maksudnya si Ega denger itu ceritanya. Maksudnya si Ega denger itu suruh bawa si C ke suatu ruangan, suruh dan bawa si C ke suatu ruangan. Tolong ambil aku jasadku di pos 3 dekat shelter di ujung jurang. Aku di situ aku di situ, jangan ikut aku. Nah, maksudnya Alfi itu bilang dia tuh Alfi di situ tapi jangan ikut aku, ya kan? Oh, maksudnya dia menunjukkan kalau dia di situ tapi jangan ikut Alfi ke menyusul Alfi ke hal lain. Oke. Alfi ngelepas tangannya dan Alfi melepas tangannya dan marah banget, dan cakep itu kelihatan marah banget. C dan bilang di sini C dan bilang ini tempat orang, di sini bukan tempatmu, beri tempat orang, ayo tinggal. Si pun sadar, ayo jalan. Si pun sadar lalu keadaan yang sepertinya sudah diceritakan tadi. Selama perjalanan pun si C sering mendengar ada gamelan, dan kalau ada melihat hal gaib emang banyak banget. Ada yang mengganggu dan ada yang baik, ya kan? Semua itu tergantung bagaimana sikap kita ke mereka. Alhamdulillah mereka semua selamat sampai saya buat trip ini. Oh iya, si C pernah dimimpiin juga pas udah turun gunung. Dia dimimpiin kesalahannya di Gunung Lawu. Pertama, dia nggak izin foto pas di pohon yang tumbuh di batu besar itu. Sampai akhirnya penunggunya marah. Terus dia nggak permisi sama orang-orang yang sepanjang trek yang pakai baju kuno. Padahal itu mereka tahu kalau si C orangnya bisa ngelihat, walaupun nggak selalu bisa ngelihat. Dan ternyata orang tua itu adalah kakek-kakek utusan kakek buyutnya si C buat jagain dia. Dia suruh ziarah di makam yang ada di seberang puncak Gunung Lawu dan suruh sering doa. Untuk teman-teman yang suka daki atau yang ingat-ingat juga, itu harus diingat-ingat juga. Mendaki itu harus jaga, mendaki itu harus jaga cara juga, jangan sampai berbicara juga, jangan sampai usah ya. Terus kita juga boleh buang sampah sembarangan. Yang terpenting itu buang sampah sembarangan itu jangan sampai ya. Apalagi kalau yang rokok, jangan buang foto rokok sembarangan. Dan selalu izin kalau apa-apa kita foto tempat horor yang mistis ada orang hilang itu kita harus izin dulu. Kalau Mas bisa Mbah izin mau foto sini ya gitu. Keren kan? Oke. Ya berarti ini tempatnya aku ya. Apa? Nah, aku kira gulung bisa nih. Enggak maksudnya. Yo wis gak ngerti. Sebenarnya prinsipnya orang sendiri-sendiri sih, mindsetnya sendiri-sendiri. Kalau dari aku sendiri itu kayak ngomong
ngomong-ngomong kotor hancur bajingan matamu ini buat matamu itu nggak masalah selama kita nggak menghina alamnya. Kalau kita ngobrol sama teman kita sendiri anjing kan biasa anjir gitu kan biasa. Tapi kalau mungkin kita mengalami suatu hal gaib ya kan, ada suatu hal gaib ojo isui, jangan kau katakan ya kan, istighfar Misalnya di gendong apa kita keberatan apa itu jangan bisa cok abotnya aja gitu. Jangan itu kita istighfar terus saja istighfar sama dia. Kalau kita udah sampai di base camp, kalau kita udah turun baru cerita. Oke. Ceritanya sedikit cerita, dulu aku pernah naik ke Gunung Lawu lewat Candi Cetha ya. Itu aku dengerin suatu gamelan Di pos berapa? mulai pos 2 yang katanya ada pohon besar yang mistis itu. Oh ini yang ini ya, bisa dialami juga sama sini. Enggak, ini kan motor sewu. Oh, Karena siapa? oke santuy. Aku suka Candi Cetha. Aku dari Candi Cetha mulai denger gamelan sampai hampir pos 5 terus sampai mau nyampe mana? Pasar Setan. Oh, pasar hantu ini. Nah, pasar Diem itu. Ya mungkin yang pengen kenalan atau gimana, tapi selama itu aku diem. Tapi ada teman terus yang akhirnya setelah berapa belas jam gitu temanku juga dengar. Aku spontan muni dan matamu aku ini aku ngrungokne aku spontan. Oh iya. Spontan aku, tapi nggak masalah ya, maksudnya aku kan sama temanku ya alhamdulillah nggak ada hal-hal yang merugikan, nggak ada yang sampai ada ganjil. yang Oke, cukup sekian sampai sini. Nanti kembali lagi dengan kami Video selanjutnya di Obor.